Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriski Herdaninanti dengan ujung NIM 042 dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini akan membahas tentang prosedur percobaan identifikasi kation dan anion dengan metode pengendapan. Identifikasi kation golongan 1 itu terdiri dari Pb+ atau timbal, Hg+ atau perak, Hg+ atau raksa. Untuk prosedur yang pertama yaitu adalah kation Pb atau timbal ditambahkan dengan HCl atau asam klorida. Jadi masukkan 5 tetes PbNO3 atau timbal nitrat ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 tetes asam klorida. Nah, di situ akan terbentuknya endapan berwarna putih atau endapan PbCl2. Untuk prosedur yang kedua yaitu adalah kation Ag+ atau perak. Jadi masukkan 5 tetes AgNO3 atau timbal nitrat ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 tetes HCl atau asam klorida. Akan menghasilkan endapan putih atau endapan AgCl. Kation yang terakhir yaitu adalah kation Hg+ atau raksa. Jika kation Hg+ itu ditambahkan dengan HCl berlebih, maka akan menghasilkan endapan Hg2Cl2. Selanjutnya yaitu identifikasi kation golongan 2. Nah, kation golongan 2 ini terdiri dari Pb2+, Cu2+, Hg2+, Cd2+, Sn4+, As3+, dan Bi3+. Adapun prosedur dari Pb2+ yaitu adalah masukkan 5 tetes sampel PbNO32 atau timbal 2 nitrat ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes Na2S atau natrium sulfida. Nah, maka di situ akan terbentuknya endapan berwarna putih atau endapan PbS. Pada prosedur Cu2+ yaitu masukkan 5 tetes CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 tetes NaOH atau natrium hidroksida. Di sini terlihat bahwa terbentuk endapan berwarna biru yang berupa CuOH 2 kali atau tembaga 2 hidroksida. Lalu pada percobaan raksa 2 atau Hg2+, itu masukkan 5 tetes sampel berupa merkuri klorida atau HgCl2 ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes NaOH atau natrium hidroksida. Di sini terlihat bahwa terbentuk endapan berwarna oranye atau jingga yang berupa merkuri 2 hidroksida atau HgOH 2 kali. Pada prosedur kadmium atau Cd2+, yaitu masukkan 5 tetes CdNO3 2 kali atau kadmium nitrat ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes NaOH atau natrium hidroksida. Terlihat bahwa terbentuk endapan berwarna putih yang berupa CdOH 2 kali. Pada percobaan kation Sn4+ atau stannum 4, masukkan 5 tetes SnCl4 atau stannum 4 klorida ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 tetes NaOH atau natrium hidroksida. Di sini terlihat bahwa terbentuk endapan berwarna putih yang berupa SnOH 4 kali. Selanjutnya ada percobaan kation As3+ atau arsenik 3. Masukkan 5 tetes As2O3 atau arsenik 3 oksida ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 tetes NaOH atau natrium hidroksida. Terlihat bahwa terbentuk endapan berwarna putih yang berupa ASOH 3 kali. Pada percobaan bismut atau Bi3+ dengan NaOH akan membentuk endapan BiOH 3 kali. Identifikasi kation golongan 3 terdiri dari kobalt 2, nikel 2, besi 2 dan 3, kromium 3, aluminium, zinc, serta mangan. Pada prosedur kromium, yang pertama itu tambahkan 10 tetes sampel CrCl3
ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan Na2CO3. Itu akan menghasilkan endapan 2CrCO3 dan endapan tersebut berwarna hijau. Untuk prosedur aluminium yaitu adalah tambahkan 10 tetes sampel AlCl3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NaOH berlebih. Nantinya akan menghasilkan endapan AlOH 3 kali. Hasil uji positif kation Al bila ditambahkan NaOH berlebih akan terbentuk larutan keruh. Pada prosedur kation AlCl3 ditambah Na2CO3 yaitu tambahkan 10 tetes sampel AlCl3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan juga larutan Na2CO3. Akan menghasilkan endapan AlCO3 3 kali. Hasil uji positif kation Al terbentuk endapan putih dan timbul gas. Dan pada prosedur kation Al ditambah Na2HPO4 itu tambahkan 10 tetes sampel AlCl3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan Na2HPO4 akan menghasilkan endapan AlPO4. Hasil uji positif kation Al terbentuk endapan putih. Untuk percobaan kation besi 2 atau Fe2+ yaitu tambahkan 10 tetes sampel FeSO4 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NaOH dan biarkan beberapa waktu di udara bebas. Itu akan menghasilkan endapan FeOH 2 kali. Hasil uji positif kation Fe2+ terbentuk endapan hitam. Selanjutnya, tambahkan 10 tetes sampel FeSO4 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 10 tetes larutan K3FeCN 6 kali. Akan menghasilkan endapan Fe3 FeCN6. Hasil uji positif kation Fe2+ terbentuk endapan berwarna biru tua. Pada percobaan kation besi 3 atau Fe3+, yaitu tambahkan 10 tetes sampel FeCl3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 10 tetes larutan K4FeCN 6 kali. Lalu akan menghasilkan endapan F4 FeCN 6 kali. Dan hasil uji positif kation Fe3+ terbentuk endapan berwarna biru tua. Dan pada prosedur FeCl3 ditambah NaOH yaitu tambahkan 10 tetes sampel FeCl3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NaOH. Lalu dibiarkan beberapa saat di udara terbuka. Nantinya akan menghasilkan endapan FeOH 3 kali. Hasil uji positif kation Fe3+ terbentuk endapan berwarna oranye dan dalam keadaan asam larutan akan berubah menjadi kuning. Pada prosedur kation mangan yaitu tambahkan 10 tetes sampel MnSO4 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NH4OH akan menghasilkan endapan MnOH 2 kali. Hasil uji positif kation Mn terbentuk endapan berwarna putih agak kekuningan. Selanjutnya itu prosedur kation nikel atau Ni. Yang pertama, tambahkan 10 tetes sampel NiSO4 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NaOH berlebih. Akan menghasilkan endapan NiOH 2 kali. Hasil uji positif kation Ni terbentuk endapan berwarna hijau. Yang kedua adalah NiSO4 ditambah NH4OH. Tambahkan 10 tetes sampel NiSO4 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NH4OH berlebih. Akan membentuk larutan berwarna hijau. Untuk kation yang selanjutnya yaitu kobalt. Yang pertama, tambahkan 10 tetes sampel CoCl2 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NaOH berlebih. Akan menghasilkan endapan CoOH 2 kali. Hasil uji positif kation Co terbentuk endapan berwarna biru. Yang kedua ada tambahkan 10 tetes sampel CoCl2 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NH4OH berlebih. Akan menghasilkan endapan CoOH 2 kali. Hasil uji positif kation Co terbentuk endapan berwarna biru. Lalu selanjutnya ada zinc atau Zn. Yang pertama itu tambahkan 10 tetes sampel ZnSO4 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NaOH sampai berlebih. Akan menghasilkan endapan ZnOH 2 kali. Hasil uji positif kation Zn terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya
tambahkan 10 tetes sampel ZnSO4 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan larutan NH4OH. Akan menghasilkan endapan ZnOH 2 kali. Hasil uji positif kation Zn terbentuk endapan berwarna putih. Pada percobaan kation golongan 4 yaitu kalsium, strontium, dan barium, percobaan pada kalsium yaitu adalah tambahkan 10 tetes sampel CaCl2 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 10 tetes larutan NaOH. Di sini akan menghasilkan endapan CaOH 2 kali. Hasil uji positif kation Ca terbentuk endapan berwarna putih, yaitu tambahkan 10 tetes sampel BaCl2 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 10 tetes larutan K2CrO4. Hal ini akan menghasilkan endapan BaCrO4. Hasil uji positif kation Ba terbentuk endapan berwarna kuning. Percobaan kation golongan 5 yang terdiri dari magnesium, kalium, amonium, dan natrium. Untuk percobaan yang pertama yaitu magnesium. Tambahkan 10 tetes sampel Mg ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 10 tetes larutan NaOH. Hal ini akan membentuk endapan MgOH 2 kali. Hasil uji positif kation Mg terbentuk endapan putih. Pada prosedur kation kalium yaitu tambahkan 10 tetes sampel kation kalium ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 10 tetes asam perklorat. Hal ini akan menghasilkan endapan KClO4. Hasil uji positif kation K terbentuk endapan kristal putih kalium perklorat dari larutan yang tak begitu encer. Lalu pada kation amonium atau NH4+, yaitu tambahkan larutan natrium hidroksida agak pekat ke dalam larutan amonium klorida. Nantinya akan menghasilkan gas NH3 dan larutan berwarna putih. Selanjutnya kita akan memasuki identifikasi anion. Identifikasi yang pertama yaitu adalah anion karbonat. Prosedurnya yaitu tambahkan HNO3 6M ke dalam garam karbonat. Lalu tambahkan BaOH 2 kali. Nantinya akan menghasilkan endapan BaCO3. Hasil uji positif anion CO3 terbentuk endapan putih dalam keadaan asam. Selanjutnya prosedur percobaan anion sulfat. Prosedur percobaannya yaitu tambahkan HCl ke dalam BaCl. Kemudian ion sulfat dalam suasana asam akan membentuk endapan dengan BaCl2.
Selanjutnya yaitu prosedur percobaan pada anion fosfat. Prosedur percobaannya yaitu tambahkan larutan amonium molibat ke dalam larutan fosfat dan tambahkan asam nitrat, kemudian panaskan. Hasil uji positif anion PO4 terbentuk endapan berwarna kuning setelah dipanaskan dalam keadaan asam. Untuk prosedur anion kromat yaitu tambahkan larutan barium nitrat ke dalam larutan kalium kromat. Nantinya akan menghasilkan endapan BaCr2O4. Hasil uji positif anion CrO4 terbentuk endapan kuning muda yang tidak larut dalam air dan asam, tetapi larut dalam asam mineral encer. Untuk prosedur percobaan pada anion klorida, yang pertama yaitu tambahkan larutan perak nitrat ke dalam larutan natrium klorida, kemudian tambahkan larutan amonium hidroksida sampai berlebihan. Nanti akan menghasilkan endapan AgCl. Hasil uji positif anion Cl terbentuk endapan perak klorida berwarna putih. Setelah penambahan amonium hidroksida akan larut. Selanjutnya identifikasi ion bromida. Dengan ion bromida akan dihasilkan endapan kuning dari AgBr. Garam ini kurang larut dibandingkan AgCl, tetapi dapat larut di dalam 15MnH3 dan di dalam larutan Na2S2O3. Dapat direduksi oleh logam seng dengan adanya asam melepaskan ion Br- dan membentuk logam perak. Selanjutnya adalah prosedur percobaan identifikasi ion nitrat. Prosedur percobaannya yaitu tambahkan FeSO4 ke dalam larutan NO3, lalu tambahkan asam sulfat pekat H2SO4. Hasil uji positif anion nitrat akan terbentuk cincin coklat. Baiklah, hanya itu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.